Karena sunscreen itu kan tujuannya untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Kalau kita tidak memakai sunscreen, itu di kemudian hari itu banyak pemicunya. Menghilangkan atau mengurangi flek-fleknya itu dengan treatment sih, gitu. Dengan treatment yang tadi saya sebutkan tadi, bisa juga dengan laser, bisa juga dengan mochi skin plus mesoflex, bisa juga dengan skin booster, gitu. Tetap bersama kami, Tubabaku Streaming Radio, The Goodness of Tubabaku. Kesehatan kulit tidak hanya berbicara mengenai kecantikan, tetapi juga berbicara tentang investasi terhadap diri sendiri. Oleh karena itu, kita akan mengeksplorasi segala aspek untuk mencapai kulit yang sehat dan bagaimana cara kita untuk mencapainya. Mungkin melalui perawatan kulit yang tepat, serta pola hidup yang sehat. Pagi ini saya berada di klinik kecantikan Puspita di Tulang Bawang Barat. Kalian penasaran saya ngapain aja? Ikutin saya terus ya. Selamat datang, silakan duduk Kak. Ada yang bisa dibantu? Mau treatment atau krim? Aku mau treatment. Treatment kakak bawa parfumnya nggak? Bawa. Nih Kak. Boleh dilihat nih treatmentnya apa? Iya. Kita konsultasi sama dokter dulu ya, untuk melihat kondisi kakak, treatment apa yang paling cocok. Iya sih. Tunggu bentar ya untuk konsultasinya. Iya Bu. Oke. Halo, silakan. Iya. Perkenalkan, saya namanya Dr. Mahfuzah. Silahkan duduk. Iya siap. Mbak mau konsultasi tentang treatment apa mau ngambil produk? Mau treatment? Mau treatment. Oke, sebelum kita treatment kita periksa kulitnya dulu ya. Iya. Mbaknya sudah pernah treatment di sini? Sudah dok. Sudah. Kita cek ya. Boleh majuan Mbaknya? Kabelnya nggak nyampe. Iya. Mbak ada komedonya ya. Nih, ini karena tutup bedak. Ya. Ini kulitnya termasuk kering. Oh kering dok ya? Iya. Nih, kulitnya kering. Nih, pecah-pecah ya. Ini kan karena ketutup bedak, jadi nggak terlalu terlihat. Oke. Nah, ini ada komedonya nih. Ini komedo. Ini mbaknya bisa dengan facial ya. Iya. Ini termasuk kulitnya kering. Ini kombinasi nih kulitnya. Ini sebelah sini ada berminyak ya. Ini komedonya nih. Tuh. Ya, Yang putih-putih itu ya. ya? Nih komedonya tuh. Jelas tuh. Ya. Jadi mbaknya kalau mau treatment sudah boleh, kalau mau facial boleh. Nah, untuk kulit keringnya juga bisa dengan derma white juga bisa untuk mencerahkannya ya. Oke, kulitnya kombinasi ya. Di sininya kering, di sininya juga sedikit berminyak ya. Oke, selesai. Jadi mbaknya mau treatment apa? Untuk dokternya? Nah, kalau maaf ya, kalau saran saya sih facial yang skin, dia untuk membersihkan. Iya. Kalau derma white itu untuk mencerahkan dan untuk melembabkan. Mbak kan termasuk kulitnya tadi sebelah kiri ini kering ya. Iya. Nah itu juga bisa dengan derma white dan untuk mencerahkan juga. Selamat datang di klinik kecantikan Puspita Tulang Bawang Barat, Mbak. Iya. Semoga berkenan. Iya dok, makasih juga ya dok Iya. sudah meluangkan waktunya untuk kami Iya. dan disambut dengan baik di klinik kecantikan Puspita di Tulang Bawang Barat. Iya. Ada yang ingin ditanyakan? Iya dok, aslinya aku tuh pengen konsul-konsul banyak mengenai Iya, boleh. kulit wajah aku nih kan, apalagi cewek ya sering Iya, make up gitu iya, kan, pasti benar. banyak banget masalah-masalah kulit wajah. Iya, pastinya menurut- dong. Iya, nah masalah-masalah kulit wajah pada perempuan nih khususnya, itu apa aja sih dok? Kalau untuk perempuan ya, biasanya tuh kulit kusam. Iya. Masalahnya kulit kusam, kulit berjerawat, kulit berflek.
Iya. Terus juga kulit yang warnanya nggak sama, tone kulitnya. Iya, nggak sama ya rata. Iya, nggak rata, gitu. nggak rata kulitnya. Iya. Nah dok, aku pengen tanya juga nih dok, kan sering bingung juga ya cara mengindikasi kulit kita ini tergolong kulit yang kayak mana, misal kulit berminyak, kulit yang iya. kering, kulit yang kombinasi. Untuk gitu caranya, kan? ya. Kalau untuk caranya, mbaknya bisa kesini ya ke Iya. klinik kecantikan atau ke klinik manapun ya. Nah itu bisa nanti dicek dengan alat skin analyzer. Nah itu kita kelihatan alatnya itu kan kita kelihatan dia kulitnya berjerawat kah, atau berminyak kah, atau kering kah gitu. Jadi nanti harus dicek dengan skin analyzer. Iya. Nah tadi kan ada penggolongan kulit masing-masingnya dok, Iya. ada yang berminyak, ada yang kering. Nah yang disebut dengan kulit yang normal itu seperti apa sih dok? Nah, kulit normal itu dikatakan dia tidak minyak berlebihan, tidak adanya minyak berlebihan, terus juga dia tidak kering juga, kering banget juga enggak. Jadi kulit normal itu biasanya dia terhidrasi yang cukup, minumnya banyak, gitu kan, makan buahnya banyak, maksudnya nggak terlalu banyak, maksudnya makan buah, makan sayur. Gitu. Ya. Jadi pola hidup sehat ya dok? Pola hidup sehatnya. Terus juga untuk dari skincare-nya juga bisa. Nah, biasanya kulit sehat itu dia untuk melembabkannya itu bisa dengan menggunakan moisturizer atau ditambah sunscreen juga bisa. Karena kan sunscreen juga penting ya bagi untuk kulit, terutama untuk nggak terkenanya paparan matahari gitu. Nah dok, selain skincare, mungkin perawatan lainnya berupa mungkin solusinya treatment ya dok ya? Nah, seberapa penting atau seberapa ngaruh sih dok treatment bagi kulit wajah kita dok? Penting banget ya, tergantung kulitnya juga ya. Kalau misalkan kulitnya kayak berjerawat, nah itu penting banget karena berjerawat itu kan dia pasti kulitnya berminyak. Meradang. Nah, itu juga bisa digunakan dengan treatment. Ya, bisa juga kalau di sini ada dengan IPL ya, Kak ya. Nah, bisa juga dengan IPL, bisa juga kalau emang jerawatnya meradang banget, nah itu bisa dengan disuntik di bagian jerawatnya. Disuntik? Iya, disuntik di bagian jerawatnya. Nah dok, selain treatment juga kan ada mungkin perawatan lainnya penggunaan skincare. Iya. Nah biasanya skincare itu kan digunain kaum perempuan ya dok ya, kaum wanita. Nah dimana laki-laki juga seharusnya kan butuh ya dok, dibutuhkan juga. Nah seberapa penting sih dok, dan bagaimana cara kita untuk mendorong si laki-laki ini untuk ayo pakai skincare? Gitu? Kalau untuk baik perempuan baik laki-laki itu penting ya pemakaian skincare, karena kan kita apalagi aktivitas. Aktivitas sehari-hari kita kadang di luar, kadang di dalam ruangan juga itu penting banget pemakaian skincare. Tujuan skincare-nya itu kan dia untuk apalagi sunscreen ya. Nah sunscreen itu kan tujuannya banyak, dia untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Nah apalagi kalau misalkan tidak memakai skincare atau sunscreen, nah itu bisa memicu banyak penyakit, bukan banyak penyakit sih, permasalahan kulit ya. Permasalahan kulit terutama flek, flek, kusam, dan kulit juga menjadi penuaan dini gitu. Jadi makanya wajib menggunakan sunscreen. Gitu. Nah untuk penggunaan skincare kan mungkin macam-macam ya dok ya. Nah cara urutan untuk penggunaan skincare, contohnya untuk basis skincare itu apa aja dok? Nah untuk urutannya ya, itu pertama double cleansing. Double cleansing itu dia kayak semacam susu pembersih ya, kalau atau micellar water gitu. Nah itu. Setelah itu boleh menggunakan facial wash atau sabun cuci muka. Nah setelah pakai sabun cuci muka boleh menggunakan toner. Itu terserah ya mau pakai apa enggak toner. Nah setelah pakai toner boleh memakai moisturizer. Moisturizer apabila sunscreennya sudah ada moisturizer sudah ada ber-SPF atau sudah mengandung sunscreen, yaitu lebih baik didouble lagi. Didouble pas saat siang. Kalau sudah digabung moisturizer plus sunscreen. Tapi apabila sunscreen sama moisturizernya dia terpisah, jadi potnya itu pisah ya. Nah itu bisa dipakai moisturizer dulu. Kalau sudah meresap, itu boleh aplikasikan lagi dengan si sunscreennya. Berarti nggak boleh secara bersamaan ya dok untuk penggunaan moist sama sisa? Boleh bersamaan. Itu kan menunggu tergantung dulu ya dok? Tunggu dia bentuknya apa dulu. Jadi satu potnya itu sudah ada moisturizer ditambah sunscreen, atau moisturizer plus sunscreennya dia misah. Jadi ada yang pakai double. Nah kalau di sini dia sunscreen plus moisturizer tuh udah digabung jadi satu gitu. Jadi
kita nggak repot-repot ya, Iya. gitu kan. Kalau misalkan kayak traveling gitu, nah itu kita cuman bawa satu aja udah mencakup Udah mencakup semuanya. Iya, jadi udah ada moisturizer-nya, sudah ada sunscreen-nya. Iya. Nah, masih jadi perdebatan juga Dok di media sosial khususnya ya. Itu untuk penggunaan moist sama Iya. sunscreen kan tadi berdampingan ya Dok Iya. ya, secara bersamaan dipakai di kulit wajah. Nah, ada juga yang ngomong kalau untuk kulit, khususnya untuk kulit yang berjerawat itu tidak boleh memakai moist di siang hari. Itu boleh nggak sih Dok? Kalau moisturizer sih boleh-boleh aja ya. Cuman karena kan berjerawat itu kan identik dengan kulit yang berminyak. Berminyak. Berarti kan dia kulitnya tidak kering dong, Iya. gitu. Kalau moisturizer itu kan fungsinya untuk melembabkan. Nah, biasanya moisturizer itu dibutuhkan untuk kulit yang kering. Kering. Jadi kalau kulit yang berjerawat nggak disaranin sih Direkomend gitu. nggak? Pakai moisturizer karena kan dia kulitnya udah berminyak. Karena kalau sebenarnya sebum atau berminyak itu normal kalau apabila dia tidak berlebihan. Kalau berlebihan dia akan menyumbat si pori-porinya. Nah, pori-porinya tersumbat itu dia memicu ke jerawat. Nah, itu yang memicu jerawat itu karena si berkeringatnya itu berlebihan. Jadinya muncul Sebumnya minyak. itu berlebihan gitu. Makanya nggak disaranin sih kalau moisturizer untuk kulit yang berminyak, kecuali dia kulitnya kering ya, gitu. Nah, seharusnya untuk moisturizer itu digunakan siang apa pas malam juga Dok? Moisturizer boleh siang, pagi, siang, sore. Pagi, siang, Iya, sore. Berarti diulang terus ya Dok ya? Iya, boleh juga sehari 2 kali boleh, pagi sama siang. Iya. Gitu. Kalau malam kan dia biasanya udah ada krim malam ya kalau gitu. Dan itu harus menggunakan sunscreen juga. Kalau si sunscreen sama moisturizernya terpisah. Gitu. Tapi kalau moisturizer dengan sunscreennya dia udah digabung, jadi sudah mencukupi sih satu gabungan itu. Iya. Nah, dari berbagai skincare tadi ya Dok ya, dari basic skincare itu yang paling penting, paling utama itu yang mana Dok? Yang paling utama sunscreen. Sunscreen. Iya, yang paling utama sunscreen. Itu kenapa Dok? Karena sunscreen itu kan tujuannya untuk melindungi dari paparan sinar matahari. Kalau kita tidak memakai sunscreen, Iya. itu di kemudian hari itu banyak pemicunya, terutama flek. Iya. Satu flek, mungkin sekarang kita tidak ngerasa ya, oh belum ada flek, ya udahlah santai aja gitu kan, nggak pakai sunscreen. Tapi nanti di kemudian hari flek itu akan muncul, gitu. Dan kulit juga akan kusam. Iya. Iya, kulit akan kusam dan juga bisa akan mengalami penuaan gitu. Jadi tujuannya, terus juga sunscreen juga atau tabir surya itu fungsinya juga untuk mencegah dari bisa juga kanker kulit gitu. Jadi intinya resikonya si dari paparan sinar matahari itu bisa ke kanker kulit. Makanya kenapa kita disarankan memakai sunscreen gitu, mau di wajah ataupun di lotion gitu. Nah, sunscreen itu kan ada berapa SPF-nya ya Dok? Iya. Dari yang rendah hingga tinggi. Nah, itu penggunaannya gimana Dok? di Nah, kulit kalau wajah? untuk kulit Indonesia itu normalnya sih 30 SPF-nya. Iya. Iya. Jadi SPF-nya tuh ada yang 30, ada yang 50 gitu kan, macam-macam. Cuman kalau untuk kulit Indonesia itu normalnya 30. Iya. Nah, untuk penggunaan skincare mungkin kan banyak orang tahu kalau pas di luar aja pakai Iya. sunscreen-nya Iya, gitu kan. Nah, itu apakah sunscreen juga diperbolehkan untuk memakai di dalam ruangan Dok? Mau kalau untuk sunscreen itu wajib sih Kak ya, mau di dalam ruangan ataupun kita di luar ruangan gitu kan, maupun kita cuman ibarat kata ibu rumah tangga gitu ya. Nah, itu wajib pemakaian sunscreen karena kita masak aja kan kita panas ya. Nah, itu juga bisa, apalagi kita ibu rumah tangga misalkan ngejemur ya, itu kan terpapar matahari juga. Nah, itu wajib sih walaupun cuman di rumah aja. Gitu, Jadi pemakaian untuk sunscreen itu wajib ya Dok ya? Wajib. Dan itu wajib juga diulang ya, replay, Dok? iya, diulang itu bisa 2 sampai 3 kali. Untuk pengulangan. waktunya Dok? Untuk waktunya misalkan pagi pemakaian nih sunscreen plus moisturizer. Iya. Nanti siang boleh pakai lagi sunscreen setelah sholat gitu. Oh, gitu. Nah, setelah sholat boleh pakai lagi. Kalaupun sore bisa dipakai lagi. Cuman kadang kan udahlah gitu kan. Kadang ada yang males ya. Bener. Udahlah gitu kan. Tapi ya sore juga boleh kok dipakai lagi. Gitu. Nah Dok, untuk skincare ini mungkin sekarang ini kan lagi booming ya. Iya. Untuk ada skincare baru, kemudian untuk para remaja ini
ingin mencoba si skincare ini. Iya. Nah, gimana sih dok caranya untuk penanganan apabila kulit wajah kita itu nggak cocok Oh iya. terhadap Kalau skincare? kalau kulitnya nggak cocok, itu biasanya ada tanda-tandanya. Iya. Dia pertama ada gatal. Gatal. Gatal, terus juga kulitnya kering atau ada pengelupasan ya. Nah, bisa juga ada berjerawat kalau tidak cocok ya Iya. dengan skincare. Itu atau juga bisa kayak aduh panas gitu kan. Itu juga ngerasa kayak terbakar gitu. Iya, Nah, itu juga iritasi bisa ya, Dok, ya? iritasi. Itu juga bisa ditandai karena tidak cocoknya skincare gitu. Nah, untuk penanganannya gimana? Nah, untuk Netralin penanganannya dia mau dihentikan. dihentikan. Dihentikan lalu konsultasi ke dokter. Oh gitu. Iya. Jadi dihentikan dulu, dinetralin dulu ya, nanti baru konsultasikan ke dokter. Iya. Nah, ngomong-ngomong dok, di apa namanya khususnya untuk di media sosial ya dok, ada juga penggunaan treatment yang lagi booming, iya. peeling. Oh iya, peeling. Nah, itu peeling itu seperti apa sih dok? Nah, peeling itu bentuknya dia kayak cairan, cairan kimia, dia diolesin di wajah. Iya. Nah, biasanya untuk treatment peeling itu dia fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, dia ada beberapa yang kriteria yang harus peeling. Misalkan contohnya dia kasusnya pasiennya flek. Nah, flek terus juga berjerawat. Oh, berjerawat juga boleh? Boleh. Berjerawat, terus juga kusam atau kulit tidak merata ya, warna kulit tidak merata itu juga bisa. Oh gitu. Jadi peeling itu terkhususkan untuk kulit-kulit yang bermasalah itu Iya, ya? bisa. Walaupun kulit yang cuman pengen glowing itu juga bisa. Berarti yang normal juga bisa? Bisa, juga, Dok? Oh, bisa, gitu. bisa. Aku pengen glowing gitu, jadi bisa juga ada dengan treatment peeling dia karena emang peeling itu fungsinya untuk mengangkat sel kulit mati. Nah, mungkin masalah kulit lainnya yang salah satunya sekarang tuh yang menjadi fokus utama itu jerawat ya dok ya? Iya. Nah itu penyebabnya apa sih dok? Kalau jerawat itu banyak ya penyebabnya. Satu juga bisa karena rokok. Rokok juga bisa juga karena stres. Bisa juga karena makanan atau kita kayak sering makan goreng-gorengan gitu ya. Terus juga bisa karena dia hormonal. Hormon. Biasanya hormon kayak mau menstruasi itu. Nah, itu juga bisa gitu. Masa pubertas, nah itu juga bisa. Oh gitu. Nah, untuk macam-macam jerawat itu apa aja sih dok? Kan mungkin dari yang nggak parah hingga parah tuh dok. Ya, banyak sih Kak, jerawat itu ya ada macam-macam kriterianya, ada acne vulgaris, macam-macam jerawatnya itu ya. Iya. Tapi kalau untuk macam-macam jerawat sih di sini kebanyakan ya aknenya tuh tipe acne vulgaris, jadi banyak gitu. Banyak. Tapi ada juga yang dikit gitu. Tapi nggak semuanya sih, yang nggak semua pasien di sini jerawatan gitu, nggak gitu. Nah, kan jerawat biasanya di dalam wajah kita tuh beda-beda ya dok. Ada yang di dahi, ada yang di pipi, ada yang pipi, ada yang hidung. semuanya. Nah itu kenapa dok kok beda-beda gitu? Nah, mungkin karena ya itu tadi kan yang sebum yang berlebihan atau berminyak yang berlebihan itu karena kan fungsinya kalau sebum dia itu kan fungsinya melembabkan. Itu kalau normalnya. Atau nah, tapi kan kalau dia berlebihan dia akan memicu penyumbatan di pori-porinya sehingga terjadinya jerawat kan. Nah, ya itu sih penyebabnya. Dari minyak tadi ya dok? Iya, penyebab karena minyak yang berlebihan. Nah, untuk penanganan jerawat dok, biasanya kan orang-orang itu gatal ya kalau ada jerawat gitu sedikit. Nah, mereka orang mau mencet jerawatnya. Nah, untuk penanganan yang benernya itu apakah boleh dipencet, apa ditunggu kering dulu gitu dok? Untuk kayak misalkan jerawat yang meradang banget itu tidak boleh dipencet ya, gitu. Karena kalau dipencet itu akan menimbulkan bekas. Bekasnya itu bisa kehitaman, bisa kemerahan, apalagi bisa ke popeng atau sekar. Nah, itu bisa memicu. Jadi sarannya lebih baik tidak usah dipencet. Berarti dibiarkan kering ya dok? Biarkan aja. Tapi dok, kadang kan ada jerawat yang meradang terus-terusan, dibiarin terus-terusan meradang. Nah, itu gimana dok penanganannya? Nah, penanganannya boleh langsung. Kalau di sini ya di klinik boleh itu dengan treatment di IPL, boleh IPL, boleh peeling, juga boleh, bisa juga disuntik di bagian jerawatnya, gitu. Itu nanti akan kering ya dok? Insya Allah kering, ya. Untuk jerawatnya dok ya masih seputar jerawat, tadi kan dampaknya itu adalah adanya bekas. Iya. Bekasnya ada bermacam-macam, ada yang merah, ada yang kehitaman. Nah, untuk penanganannya itu gimana dok? Nah, untuk yang bekas, yang ada yang merah, ada yang kehitaman, di sini ada ya biasanya
itu dilakukan dengan treatment. Iya. Nah biasanya kalau yang kehitaman itu bisa treatment dengan akne hiperpigmentasi. Iya. Dia dengan menggunakan microneedle. Microneedle dia dimasukin obatnya. Tapi ada juga cara yang lain dengan laser CO2 untuk menghilangkan bekas bopeng. Gitu. Nah tadi kan Atau kemerahannya karena kan bisa juga bisa. Nah tadi kan untuk bekas mungkin yang paling parah bopeng ya Dok? Iya, bopeng. Itu kenapa sih Dok kok bisa sampai terjadi bopeng gitu? karena kan bisa terjadi karena bopeng dia ini karena sering dipencet ya. Mungkin harusnya kan si namanya kan jerawat, kalau dipencet kan dia ada ngeluka ya. Iya. Kayak kita jatuh ada luka kan gitu. Nah itu juga penyebabnya itu sih karena dipencet. Ataupun kita nggak sengaja nih kita mandi ke gosok-gosok dengan sabun, nah itu juga bisa. Gitu. Nah Dok, biasanya dalam kulit yang berjerawat itu ada timbul masalah-masalah kulit yang lain kan Dok ya? Contohnya kulit kusam. Nah gimana sih Dok cara penangannya? Apakah kita fokus dulu untuk ke aknenya, apa langsung dua-duanya? Kita fokusin ke aknenya dulu, ke jerawatnya dulu. Karena kalau jerawatnya kita sembuhin dulu jerawatnya, setelah si jerawatnya itu udah sembuh, boleh kita ambil yang untuk mencerahkannya gitu. Itu juga bisa nanti dengan treatment yang lain kalau sudah emang jerawatnya sudah sembuh ya Kak ya. Ya Dok, untuk masalah kulit itu kan nggak hanya cuma jerawat. Nah ibuku juga di rumah sering ngeluh adanya flek hitam. Nah apa sih Dok yang nyebabin flek hitam itu? Penyebab flek hitam itu bisa banyak ya. Dia dari paparan sinar UV, juga bisa dengan hormon. Hormon itu bisa karena KB. Itu ya bisa juga. Terus juga bisa juga karena genetik. Oh bisa ya Dok? Iya bisa keturunan. Nah makanya kan saran saya tuh kenapa penggunaan sunscreen itu wajib. Nah itu untuk pencegahan terjadinya flek hitam gitu. Nah Dok, untuk flek hitam tadi kan ada gen, ada segala macam. Nah cara penanganannya itu gimana Dok? Cara penanganannya itu tadi pemakaian sunscreen. Kalau sudah terpapar? Itu kan kalau misalkan sebelum terpapar ya, pencegahannya dengan menggunakan sunscreen. Tapi untuk sudah terjadi adanya flek itu dengan treatment. Itu bisa ada treatment di sini kayak laser, juga bisa ada skin booster, skin booster exosom, skin booster DNA salmon, itu juga bisa. Bisa juga dengan mesoflex. Nah untuk flek hitam ini apakah akan terpapar ke semua wajah kulit kita nanti pas kita tua? Apa emang bisa nanti ada pencegahannya sendiri? Tadi mungkin menggunakan sunscreen ya? Ada pencegahannya itu dengan menggunakan sunscreen. Nah untuk menghilangkan atau mengurangi flek-fleknya itu dengan treatment sih gitu. Dengan treatment yang tadi saya sebutkan tadi, bisa juga dengan laser, bisa juga dengan mochi skin plus mesoflex, bisa juga dengan skin booster gitu. Nah selain flek hitam mungkin yang sering muncul di orang yang umurnya lebih dari 35 plus, itu ada kerutan di bawah mata. Oh iya. Nah itu kerutan itu kan karena biasa penuaan ya. Seiring berjalannya waktu, namanya kita sudah usia nambah tahun, nah itu akan mengalami penuaan gitu. Nah untuk mengurangi kerutan itu juga bisa dengan treatment. Itu di sini ada meso eye wrinkle. Dia dengan menggunakan microneedle dimasukkan serumnya. Gitu. Dia itu untuk mengurangi keriput atau kerutan ya maksudnya gitu. Tadi kan ada banyak macam kita ngomongin tentang masalah kulit. Nah, cara pencegahan adanya permasalahan kulit tadi gimana aja Dok? Cara pencegahannya yaitu pertama yang tadi ya, biar tidak adanya masalah-masalah kulit, itu menggunakan skincare terutama ya, kayak double cleansing, dia moisturizer, sunscreen, dan harus dirawat kulitnya. Terus bisa juga dengan melakukan perawatan di klinik atau di mana aja ya gitu. Dan diimbangi mungkin dengan pola hidup yang sehat, makanan, yang tadi saya sebutkan gitu ya. Bisa juga dengan olahraga, makan yang sayur, makan buah, sama minum juga gitu. Itu juga harus diimbangi. Jadi juga bukan dari skincare-nya aja, bisa juga dari dalamnya. Dari dalamnya itu dengan jaga pola makan, olahraga, nggak boleh stres gitu. Dok, dari tadi saya terfokus sama ini sih Dok. Ini ada program Ini dalam hal apa ya Dok?
Ini kan kebetulan ada ulang tahun ya, anniversary 1 tahun Klinik Kecantikan Tubaba. Nah, hari ini kebetulan dari tanggal 19 sampai tanggal 25 itu ada promo 20%, all item semuanya. Kecuali produk ya Kak ya. Kalau produk itu cuma tanggal 19 aja. Gitu. Nah, untuk produk yang di depan ini apa aja, Dok? Ini ada lotion ya. Dia lotion untuk malam. Ini ada kandungan niacinamide-nya. Ya. Nah, ini yang tadi itu yang saya jelasin tadi itu, ini kan lotion yang untuk pagi. Dia udah ada SPF-nya 30. Ya. Jadi biar kayak misalkan kita nih ke pantai ya. Nah, boleh pakai ini karena pantai itu kan kita langsung terkena paparan matahari ya kan. Takutnya kita masalah belang segala macam, nah itu boleh pakai ini ya. Nah, ini lotionnya bagus untuk mencerahkan. Ya. Nah, ini untuk kulit yang normal ya. Nah, ini ada susu pembersihnya. Ini susu pembersih. Ini ada sabun cuci mukanya ya. Ya, ini untuk kulit yang normal. Sama ada tonernya. Nah, ini ada krim pagi yang saya sebutin tadi. Nah, ini sudah ada moisturizernya sama sudah ada sunscreennya. Kenapa? Nah, ini yang diwajibkan pemakaian ini. Ini lebih singkat, lebih kayak kita traveling gitu kan. Simple ya kan. Kalau kita apalagi moisturizer sama sunscreennya terpisah, itu kan kita banyak ya yang dibawa gitu kan. Kalau ini sudah mencakupi semuanya. Satu aja. Ya. Gitu. Nah, ini ada krim malamnya. Ya. Sudah BPOM ya. Ini krim malamnya. Nah, ini untuk kulit yang berjerawat tadi. Nah, ini susu pembersihnya. Ya, nah ini tonernya, ini susu pembersih, ini ada toner, nah ini ada sabun cuci mukanya. Ini krim yang khusus yang berjerawat. Beda. Ini krim paginya untuk yang berjerawat, sama ini yang krim malamnya sudah BPOM. Berarti yang dibedain di krimnya ya, Dok ya? Iya dong. Untuk facial wash sama untuk toner. Tapi ini beda dong. Oh, dibedain? Beda juga. Ini kan sabun cuci muka, toner juga berbeda karena kan jenis kulitnya beda ya. Kandungannya beda. Beda, kandungannya juga beda. Nah, ini kan tadi ada yang Mbak bilang tadi ada pemakaian skincare tapi tidak cocok. Nah, ini bisa juga pemakaian krim skin barrier. Dia dipakainya setiap malam. Setiap malam 1 kali aja. Malam pas mau tidur boleh dipakai. Gitu. Nah, mungkin Dok ada saran ataupun pesan khususnya untuk saya yang berjerawat atau untuk masyarakat Tubaba gitu. Saran saya selalu menggunakan sunscreen sehari 2 sampai 3 kali pengulangan ya Kak ya, karena tujuannya itu untuk mencegah adanya paparan sinar matahari. Iya Dok, mungkin itu aja. Makasih banyak Dok. Makasih ya Kak ya. Semoga aku dapat konsul lagi di kemudian hari. Makasih banyak. Pamit ya Dok ya. Iya.